Di kedalaman hutan belantara Sumatera yang tak terjamah, bersemayam sebuah legenda yang telah berbisik dari generasi ke generasi tentang totem siluman harimau. Sebuah artefak kuno, diyakini sebagai penjaga portal antara dunia kita dan alam spiritual, dijaga oleh entitas yang bukan sekadar binatang buas, melainkan manifestasi dari kekuatan alam yang mengerikan. Selama berabad-abad, keberadaan totem ini hanya menjadi mitos, sebuah kisah pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun bagi perjalanan dimulai. Setiap langkah membawa kami lebih dalam ke jantung rimba, menjauh dari peradaban, menuju wilayah yang hanya dikenal dalam cerita rakyat. Hutan Sumatera, yang dikenal dengan keindahan sekaligus bahayanya, menyambut kami dengan tantangan fisik yang tak kenal ampun. Kelembaban yang menyesakan, serangga yang tak terhitung jumlahnya, dan medan yang tak bersahabat menguji batas ketahanan kami. Pemandu lokal kami, Pak Budi, adalah satu-satunya jembatan kami dengan dunia yang tak terjamah ini. Saat kami melangkah lebih jauh, hutan mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih dari sekadar alam liar. Pak Budi seringkali berhenti, menunjuk ke ukiran samar di bebatuan atau pohon-pohon raksasa. Simbol-simbol kuno ini, katanya, adalah peringatan dari para leluhur, batas-batas wilayah yang tidak boleh dilanggar. Masing-masing ukiran menceritakan kisah tentang penjaga, tentang kekuatan yang tidur di bawah kanopi hijau. Ada yang menggambarkan sosok harimau dengan mata menyala, ada pula yang menyerupai wajah-wajah purba yang mengawasi. Kami mulai merasa, kami bukan satu-satunya yang berada di sini. Malam hari membawa ketegangan yang berbeda. Suara-suara hutan mulai berubah, bukan lagi kicauan serangga atau raungan monyet. Ada suara-suara yang lebih dalam, lebih primitif, seolah-olah sesuatu yang besar bergerak di balik pepohonan, mengawasi kami dari kegelapan. Udara terasa dingin, meskipun kelembapan tetap tinggi. Kami mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, sebuah energi kuno yang merasuk ke dalam setiap pori-pori hutan. Ketakutan mulai merayap, bukan ketakutan akan binatang buas, melainkan ketakutan akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Setelah berhari-hari melacak dan mengikuti petunjuk samar, kami akhirnya menemukan apa yang oleh Dr. Aris Suryadi disebut sebagai situs batu berukir. Sebuah kompleks reruntuhan kuno yang terlupakan, tersembunyi di balik dedaunan lebat. Setiap batu dipahat dengan detail yang luar biasa, menceritakan kisah-kisah tentang ritual kuno, tentang persembahan, dan tentang penjaga. Ukiran-ukiran harimau di sini jauh lebih mengerikan, dengan mata kosong yang seolah menatap langsung ke jiwa kami. Ini bukan sekedar tempat ibadah. Ini adalah tempat yang pernah menjadi saksi bisu dari kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Dan di sanalah ia berdiri. Totem siluman harimau. Lebih besar, lebih tua, dan lebih menakutkan dari yang kami bayangkan. Ukiran-ukiran primitifnya seolah hidup. Mata obsidiannya yang gelap memancarkan aura kuno yang mencekam. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ruang dan waktu membengkok. Ini bukan sekedar patung. Ini adalah sebuah entitas, sebuah titik fokus bagi kekuatan yang tak terlihat. Kami telah mencarinya, kami telah menemukannya. Namun pada saat itu, kami mulai bertanya-tanya, apakah kami yang menemukan totem, ataukah totem yang memanggil kami? Kebenaran itu menghantam kami seperti gelombang tsunami mental. Bukan harimau fisik yang kami temukan, melainkan sesuatu yang jauh lebih purba dan mengerikan. Totem itu bukan hanya penanda, melainkan sebuah wadah, sebuah jangkar bagi entitas spiritual yang telah menjaga hutan ini selama ribuan tahun. Siluman harimau bukanlah binatang buas, melainkan manifestasi dari kemarahan alam, roh kuno yang bangkit karena kami telah melanggar batasnya. Pikiran kami dibanjiri oleh visi-visi kekerasan, ketakutan primitif, dan bisikan-bisikan yang merasuki jiwa. Kami bukan sekedar melihat mitos, kami telah menjadi bagian darinya, dan kami merasakan kemarahannya yang tak terbatas. Satu-satunya naluri yang tersisa adalah melarikan diri, mundur, sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Hutan yang tadinya terasa menantang, kini berubah menjadi labirin yang hidup. Setiap pohon seolah menjadi mata yang mengawasi, setiap suara seolah menjadi bisikan mengejek. Kami berlari tanpa arah,
hanya mengikuti insting untuk menjauh dari kehadiran yang mengerikan itu. Bayangan-bayangan seolah mengejar kami, rasa dingin menusuk tulang, dan suara-suara di kepala kami tak henti-hentinya meraung. Kami telah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap tidur, dan kini kami membayar harganya. Kami berhasil keluar. Fisik kami memang selamat, namun jiwa kami tidak. Bekas luka ekspedisi ini jauh lebih dalam daripada goresan atau memar. Rekaman kamera kami sebagian besar rusak, terdistorsi oleh gangguan aneh yang tak bisa dijelaskan. Foto-foto yang kami ambil menunjukkan anomali, bayangan-bayangan yang seharusnya tidak ada. Kami kembali dengan membawa bukan hanya kisah, melainkan juga beban. Sebuah pemahaman mengerikan tentang batas antara mitos dan realitas yang telah kami lewati. Siluman harimau tidak hanya ada, ia hidup. Dan ia telah meninggalkan jejaknya dalam diri kami. Beberapa pertanyaan memang sebaiknya tetap tak terjawab. Beberapa tempat memang ditakdirkan untuk tetap terlarang. Kami pergi mencari sebuah totem, sebuah bukti fisik dari legenda. Yang kami temukan adalah kebenaran yang jauh lebih besar dan mengerikan, bahwa di dunia ini ada kekuatan-kekuatan kuno yang melampaui pemahaman kita, entitas yang menjaga batas-batas alam, dan ketika batas itu dilanggar, konsekuensinya bisa jadi adalah kehancuran akal sehat kita sendiri. Totem siluman harimau mungkin masih berdiri di sana, mengawasi, menunggu ekspedisi berikutnya yang berani melangkah masuk ke wilayahnya. Dan kami hanya bisa memperingatkan, jangan pernah mencari apa yang seharusnya tetap tersembunyi.